2027 dari kelas 3B Akuntansi Manajerial. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas sedikit materi tentang bab 6, yaitu pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian pengendalian intern. Menurut SAS1, pengendalian intern terdiri atas struktur organisasi dari seluruh metode yang dikoordinasi dan pengukuran yang diterapkan dalam suatu bisnis untuk melindungi aktiva, mengecek keakuratan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang diterapkan sebelumnya. Selanjutnya, pengendalian intern. Pengendalian intern ini terdiri dari 4. Yang pertama, menjaga kekayaan organisasi. Yang kedua, menjamin keandalan data akuntansi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi kinerja. Dan keempat, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Penanggung jawab struktur pengendalian intern ada 6, yaitu yang pertama manajemen, kedua dewan komisaris dan komite audit, yang ketiga audit intern, yang keempat personal lain entitas, yang kelima auditor independen. Pemahaman atas struktur pengendalian intern. Pemahaman ini dengan pemahaman ini auditor dapat menilai auditabilitas atau dapat tidaknya laporan keuangan di audit. Kemudian dengan laporan ini juga auditor bisa mengidentifikasi jenis kekeliruan dan ketidakberesan potensial yang mungkin berpengaruh pada laporan keuangan. Auditor juga dapat merancang pengujian yang efektif terhadap saldo akun. Prosedur untuk menghimpun pemahaman pengendalian intern. Yang pertama, menelaah pengalaman sebelumnya dengan klien. Yang kedua, mengajukan pertanyaan kepada manajemen, pengawas, dan staf personel. Yang ketiga, menginspeksi dokumen dan catatan. Yang keempat, mengamati kegiatan dan operasi entitas. Yang kelima, mempelajari buku manual prosedur dan kebijakan pengendalian klien. Pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian ini dilakukan berkaitan dengan apakah kebijakan dan prosedur telah didesain memadai untuk mencegah atau mendeteksi salah saji material dalam asersi tertentu dalam lembar kerja. Pengujian pengendalian yang berkaitan dengan efektivitas operasi difokuskan pada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pengendalian tersebut diterapkan? Yang kedua, apakah pengendalian tersebut diterapkan secara konsisten? Yang ketiga, oleh siapa pengendalian tersebut diterapkan? Selanjutnya, tipe pengajuan pengendalian ada 2, yaitu pengujian pengendalian bersamaan dan pengujian pengendalian tambahan. Pengujian pengendalian bersamaan ini dilakukan oleh auditor bersamaan waktunya dengan usaha pemerolehan pemahaman atas pengendalian intern. Pengujian pengendalian bersamaan terdiri dari prosedur untuk memperoleh pemahaman dan sekaligus mendapatkan bukti efektivitas pengendalian intern. Bukti yang diperoleh hanya menghasilkan taksiran tingkat resiko pengendalian. Pengujian pengendalian bersamaan ini dilaksanakan pada tahap perencanaan audit. Prosedur pengujian pengendalian itu terdiri dari 4 prosedur. Yang pertama, permintaan keterangan. Yang kedua, pengamatan atau observasi. Yang ketiga, inspeksi. Yang keempat, pelaksanaan kembali. Sedangkan pengujian pengendalian tambahan itu pengujian yang dilaksanakan oleh auditor dalam pekerjaan lapangan. Pengujian ini dapat memberikan bukti tentang penerapan semestinya kebijakan dan prosedur pengendalian secara konsisten sepanjang tahun yang diaudit. Kita ulas kembali tentang prosedur pengujian pengendalian tadi. Yang pertama, permintaan keterangan. Permintaan keterangan ini
meminta keterangan dari personel yang berwenang tentang pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan pelaporan keuangan. Permintaan keterangan ini didesain untuk menentukan pemahaman personel tentang tugas-tugasnya. Yang kedua, pelaksanaan pekerjaan mereka secara individual. Ketiga, frekuensi, penyebab dan penyelesaian penyimpangan yang terjadi. Selanjutnya, pengamatan atau observasi. Pengamatan ini dilaksanakan oleh auditor terhadap pelaksanaan pekerjaan personel. Pengamatan dilaksanakan tanpa sepengetahuan personel yang diamati dan dilakukan secara mendadak. Pengamatan ini bermanfaat untuk memperoleh bukti tentang unsur pemisahan tugas dalam pengendalian intern. Yang ketiga, inspeksi. Inspeksi ini dilaksanakan terhadap dokumen dan laporan yang menunjukkan kinerja pengendalian. Prosedur yang paling efektif untuk menilai kegiatan pengendalian tersebut adalah inspeksi dokumen, catatan, dan laporan. Selanjutnya, pelaksanaan kembali. Pelaksanaan kembali dilakukan oleh auditor dengan melaksanakan kembali prosedur tertentu sesuai digunakan bila terdapat jejak transaksi yang berupa tanda tangan di atas dokumen dan cap pengesahan. Tanda tangan manajer yang berwenang dan cap pengesahan merupakan petunjuk apakah pengendalian telah dilaksanakan oleh personel secara semestinya. Sistem akuntansi dan pengendalian atas transaksi penjualan kredit. Sistem akuntansi siklus pendapatannya harus dapat menyediakan adanya audit trail atas setiap transaksi. Pemahaman sistem akuntansi dapat diperoleh melalui penelaahan buku manual akuntansi dalam sistem flowchart. Yang kedua, mengajukan pertanyaan pada karyawan dengan bagian akuntansi. Yang ketiga, menelaah kembali pengalaman terdahulu dengan klien. Pengendalian atas transaksi penjualan kredit. Prosedur pengendalian meliputi otorisasi yang tepat. Kedua, pemisahan tugas. Yang ketiga, catatan dan dokumen. Yang keempat, pengendalian akses. Yang kelima, pemeriksaan atau pengecekan independen. Selanjutnya, dokumen dan catatan. Dokumen dan catatan ini terdiri dari order pelanggan, order penjualan, dokumen pengiriman, faktur penjualan, jurnal penjualan, buku pembantu piutang dan dagang, file transaksi penjualan, data harga barang dagangan, dan laporan bulanan. Sistem akuntansi pengeluaran kas dan prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian terdiri dari otorisasi yang memadai, adanya pemisahan tugas, kemudian dokumen dan catatan, dan pengendalian atas setiap akses harta atau aktiva perusahaan serta pemeriksaan independen. Sedangkan pengendalian intern transaksi pembelian terdiri dari permintaan pembelian, order pembelian, laporan penerimaan barang, faktur dari pemasok, voucher, ringkasan voucher, register, laporan pelanggan bulanan dari pemasok, buku pembantu utang dagang, arsip voucher belum dibayar, dan arsip yang sudah dibayar. Selanjutnya, pengendalian intern. Pengendalian intern transaksi pengeluaran kas. Dokumen dan catatan transaksi dalam pengeluaran kas yaitu cek, ringkasan cek, file transaksi pengeluaran kas, dan jurnal pengeluaran kas. Kemudian pengujian substantif. Pengujian substantif ini merupakan prosedur audit yang dirancang untuk menemukan kemungkinan kesalahan moneter yang secara langsung mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. Kesalahan moneter ini yang pertama, penerapan PABU di Indonesia. Yang kedua, tidak diterapkannya PABU di Indonesia. Ketiga, ketidakkonsistensian dalam penerapan PABU di Indonesia. Dan keempat, ketidaktepatan pisah batas pencatatan transaksi. Kelima, perhitungan, kemudian pekerjaan penyalinan. Yang ketujuh, pencantuman pengungkapan unsur tertentu dalam lembar kerja. Selanjutnya, jenis pengujian substantif. Pertama, prosedur atau pengujian analitik.
Pengujian ini dilakukan oleh auditor dengan cara mempelajari perbandingan dan hubungan antara data yang satu dengan data yang lain. Dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien dan dalam menemukan bidang yang memerlukan audit yang lebih intensif. Pengujian terhadap transaksi rinci. Ada dua, yaitu prosedur pengusutan atau tracing dan prosedur pemeriksaan bukti pendukung atau vouching. Pengujian terhadap saldo rinci. Di pengujian ini difokuskan untuk memperoleh bukti secara langsung tentang saldo akun. Kemudian konfirmasi merupakan bentuk permintaan keterangan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari sumber independen di luar organisasi klien. Jenis konfirmasi ada dua, konfirmasi positif dan negatif. Konfirmasi positif ini, debitur cukup menyebutkan apakah saldo piutang tersebut benar atau salah. Yang konfirmasi negatif ini, debitur cukup menjawab atau mengembalikan surat konfirmasi apabila saldonya salah. Pengujian substantif saldo piutang dagang. Rekening piutang dagang digunakan untuk menampung pencatatan aset perusahaan berupa piutang yang timbul dari penjualan barang dan jasa. Pada kegiatan perusahaan normal, piutang dagang akan dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Rekening yang berkaitan erat dengan piutang dagang adalah penjualan. Dalam pelaksanaan ujian substantif piutang dagang, auditor terutama mengendalikan bukti yang diperoleh dari konfirmasi dan menelaah dokumentasi yang dilakukan perusahaan klien. Prosedur pengujian substantif piutang dagang. Yang pertama, prosedur inisial. Yang kedua, menerapkan prosedur analitis. Yang ketiga, melakukan cut off test penjualan. Yang keempat, konfirmasi piutang dagang. Yang kelima, menelaah tingkat kolektibilitas piutang dagang. Yang keenam, membandingkan presentasi laporan dengan Pak Abu. Yang keenam, membandingkan presentasi laporan dengan Pak Abu. Selanjutnya, pengujian substantif aktiva tetap. Rekening aktiva tetap digunakan untuk menampung pencatatan aset perusahaan yang mempunyai manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun. Prosedur pengujian substantif aktiva tetap. Yang pertama, prosedur inisial. Yang kedua, prosedur analitis. Yang ketiga, mengusut penambahan aktiva. Yang keempat, mengusut pelepasan aktiva. Yang kelima, inspeksi atas penambahan aktiva tetap. Yang keenam, memeriksa dokumen dan kontak leasing. Oke, baik, itu aja sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.